Apakah langkah yang diambil oleh Sultan Hamengkubuwono X itu sudah tepat untuk menjadikan putrinya sebagai putra mahkota selanjutnya atau harusnya gimana nih Mbak? Kalau menurut saya pribadi, apakah Sultan Hamengkubuwono X sudah tepat atau belum ketika menunjuk putrinya menjadi raja selanjutnya? Um, Ya, kawan Intisari, sekarang saya sudah bersama dengan Ilmiawati Safitri, pengajar muda dari UIN Sunan Kalijaga ya. ya, Nah, jadi Mbak Mia ya panggilannya. ya. Ini terkait kondisi yang tengah dihadapi Sultan Hamengkubuwono X, di mana beliau tidak memiliki putra mahkota ya. Nah, ini dalam sejarah kan sudah bukan pertama kali ya, di mana raja tanpa putra mahkota. Nah, ini gimana waktu dulu ini apa pengambilan keputusan untuk mengangkat putra mahkotanya itu gimana gitu? Apakah berbeda dengan yang sekarang? Baik, mungkin saya cerita dulu bagaimana kondisi seperti ini, tapi ternyata dulu pernah terjadi. Jadi sejarahnya atau peristiwa di masa lampau yang sama persis seperti ini. Jadi dulu pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono kelima, beliau nama kecilnya adalah Gusti Raden Mas Gatot. Jadi beliau itu dulu diangkat menjadi seorang putra mahkota ketika berusia 3 tahun. Lalu beliau ini dulu ketika menjabat sebagai seorang sultan hanya sebentar karena beliau sakit wafat ketika mau di usia 30-an tahun. Tapi beliau dulu sudah menikah dan punya seorang permaisuri. Nah, ceritanya ketika beliau ini wafat, Sultan Hamengkubuwono V ini wafat, beliau belum menunjuk atau belum memiliki putra mahkota kira siapa yang akan menjadi penerus beliau. Nah, kondisi waktu itu beliau wafat tidak ada yang tahu ya, sehingga akhirnya yang mengisi pemerintahan selanjutnya diberikan kepada adiknya. Sehingga dia Sri Sultan Hamengkubuwono VI adalah adik dari Sultan Hamengkubuwono V. Gitu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono V ini melahirkan seorang putra. Berarti memunculkan konflik juga tuh. Hingga akhirnya terjadilah konflik internal waktu itu, di mana putra dari Sultan Hamengkubuwono V juga merasa memiliki hak untuk meneruskan penguasaan atau menjadi raja setelah ayahnya. Gitu. Tapi akhirnya tetap tidak terjadi karena memang sudah di apa namanya dikukuhkan atau Sultan Hamengkubuwono akhirnya yang meneruskanlah kan anaknya dari Sultan Hamengkubuwono V pada waktu itu. Nah, berarti kan ini kondisinya sama persis gitu ya dengan yang dihadapi Sultan Hamengkubuwono X nih. Namun untuk apa namanya ya, melegitimasi gitu ya agar karena dia tidak memiliki putra mahkota, tapi dia berarti kan enggak menunjuk adiknya kan. Nah, dia mengeluarkan Sabda Raja tuh tahun 2015. Nah, terus ini gimana nih? Apa maksudnya ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh HB10 karena keputusannya itu? Kalau menurut saya sendiri ya Mbak ya, tentu saja beliau menghadapi kesulitan-kesulitan ketika beliau memiliki keinginan atau memiliki cara yang berbeda seperti raja itu sendiri. Tentu saja kesulitan itu banyak. Salah satunya mungkin dari keluarga internalnya sendiri, keluarga kerajaan sendiri pasti ada yang merasa bahwa ini adalah hal yang berbeda. Tentu saja sebelum mengeluarkan sabda raja atau sebelum mengeluarkan sebuah keputusan baiknya mendapat kepada keluarga inti terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi kesulitan pasti ada. Jadi kita Kesulitan itu pasti ada ya. iya kesulitan pasti ada karena ini adalah hal baru ya. Hal baru dalam sejarah Keraton Yogyakarta Betul. Ya. bahwa akan ada pewaris tahta atau raja perempuan gitu ya maksudnya. Ya. Nah, ini tuh berarti bertentangan ya sih sama sama aturan kan jelas bertentangan ya. Tapi itu ada ini kan konsep kekhalifahan ya bahwa raja itu harus laki-laki gitu.
Terus ini apa namanya? Gimana ini, Ma? Apakah ini menggugurkan kesejarahan dari Keraton Mataram Islam sendiri gitu? Em, jadi kalau di dalam keraton itu ada namanya paugeran atau pugeran, di mana itu adalah ketetapan dari konstitusi atau dewan-dewan dari keraton itu sendiri. Jadi seperti undang-undangnya keraton. Konstitusinya gitu ya? Ya, konstitusinya keraton seperti itu. Memang sejak Sultan Hamengkubuwono pertama sampai sekarang bahwa raja adalah seorang pria atau laki-laki karena memang konsepnya di sini adalah kerajaan Mataram Islam. Dalam Islam seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin atau seseorang yang mengetuai atau pemimpin itu adalah haruslah laki-laki. Sehingga seperti eh, gelar dalam seorang raja atau Sultan Jogja itu kan ngapsot dalam sampeyan dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping kaping itu yang ke bisa yang kaping sedoso kaping 9, sehingga konsep Khalifatullah itu memang sangat melekat. Em, Sehingga kalau menurut dari Pugeran atau peraturan keraton, raja adalah khalifah atau seorang putusan yaitu laki-laki. Berarti Sabda Raja tahun 2015 ini kayak melanggar prinsipil itu gitu yang udah dipegang lama. Kalau saya bilang melanggar itu sepertinya tidak ya. Tapi kalau karena Sabdorojo yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengkubuwono X sendiri, beliau mengatakan bahwa dalam mimpi beliau itu beliau bertemu dengan sebuah seperti syafaat atau cahaya begitu, cahaya yang langsung dari Allah. Kata beliau sendiri seperti itu bahwa beliau mendapatkan syafaat itu beliau bisa menurunkan eh, memberikan tahtanya kepada darahnya sendiri atau penerusnya langsung Turunan. putrinya. Nah, jadi kita nggak tahu kalau di mana dalam sebuah kerajaan atau sistem feodalisme bahwa em, ungkapan raja itu seperti mutlak ya Mbak ya. Kita kan nggak bisa mengatakan itu berdusta atau hal yang diada-ada karena kita nggak tahu ya Mbak ya. Tapi kalau raja sudah mengatakan hal itu betul-betul beliau rasakan, ya saya jadi nggak bisa ngomong itu melanggar atau tidak karena beliau sendiri yang merasakan bahwa ada satu syafaat itu tadi. Jadi kalau melanggar saya juga nggak bisa mengatakan melanggar atau tidak. Yang itu sendiri jadi dasar dari Sabda Raja tahun 2015 gitu ya. Ya, jadi beliau mimpi seperti itu. Nah, itu kan dari Sabda Raja itu sendiri kan ada beberapa perubahan tuh. Tuh ada arti-artinya nggak sih, Mbak? Kayak misalnya apa penyebutan Buwono menjadi Bawono. Terus apa gelar Khalifatullah dihilangin kayak gitu enggak? Ya, sepemahaman saya, Khalifatullah sendiri dihilangkan karena itu tadi bahwa Khalifatullah hanya bisa atau melekat pada seorang Pria. pemimpin pria, sehingga itu dihilangkan, sehingga beliau memiliki privilege atau hak beliau memberikan gelar tersebut kepada putrinya begitu. Lalu untuk Buwono menjadi Bawono itu sepengetahuan saya juga Buwono itu artinya adalah alam semesta, sedangkan Bawono itu kalau tidak salah artinya adalah dunia, Dunia. sehingga lengkapnya lebih baik. Semesta dan dunia lengkapnya. Kalau yang Buwono, Bawono adalah dunia. kalau yang kaping sedoso diganti kaping 10 ya. Itu gimana maksudnya? Itu masuk ke dalam dimensi. Gitu. Saya kurang paham kalau itu dari bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia, kurang paham kalau. Kalau yang Suryaning Mataram itu apa? Atau menjadi matahari bagi kerajaan gitu kali ya? Itu bisa jadi juga menjadi sebuah inspirasi bagi raja-raja Kesultanan Jogja selanjutnya bahwa Suryaning Mataram itu seperti lambang atau logo dari kerajaan Majapahit. Jadi kita menyerap dari budaya-budaya Majapahit yang berbau Hindu. Jadi seperti melestarikan kembali peninggalan-peninggalan atau budaya-budaya yang harusnya kita bawa. Ada
era Majapahit gitu. Sepemahaman saya seperti itu karena kan mataram Islam ini konsepnya kan betul-betul Islam ya, sehingga dengan adanya suri mengatakan seperti itu kita mengambil atau mengasimilasi atau mengasimilasikan kembali atau mengakulturasi kembali budaya-budaya Hindu yang ada di Majapahit gitu. Ya, gitu ya. Tapi yang paling kontroversial ini kan pemberian gelar Mangkubumi ya. Nah itu gimana tuh Mbak? Apakah ini ada kaitannya sama penunjukan Pambayan itu menjadi putri mahkota? Ya, Pasti. ya ada itu memang sebagai legitimasi. Gitu. Terus kalau sebenarnya sejarah tentang aturannya sendiri itu untuk menunjuk siapa yang jadi putra mahkota itu ada nggak sih tertulis misalnya di literatur Jawa atau semacamnya gitu? Sepengetahuan saya ada. Jadi sudah ada sejak turun-temurun eh, bagaimana undang-undang itu dibuat tentang ketika seorang raja ingin menetapkan putra mahkota itu syarat-syaratnya apa saja itu mereka sudah punya undang-undangnya sendiri. Tapi dalam babat atau arsip atau bundel yang mana saya kurang paham. Tapi sepengetahuan saya mereka punya undang-undangnya sendiri dan itu sudah Sudah turun temurun. Berarti memang ada lama dalam literatur kuno gitu ya. ya, sepengetahuan saya seperti itu karena memang seorang raja itu kan seperti yang ada dalam bukunya buku beberapa ahli-ahli sejarah itu bahwa seorang raja itu kan harus memiliki sifat-sifat yang seperti dewa gitu dan itu sejak kecil terlihat itu soalnya seperti eh, yang pas saya baca itu ketika Penghulu 10 akan menjadi seorang raja di Solo seperti itu dari kecil sudah terlihat bagaimana sifatnya yang seperti seorang dewa atau selalu kalau dalam babat-babat itu seperti selalu dilindungi oleh awan atau cahaya-cahaya seperti itu. Jadi sifat-sifatnya itu sudah terlihat kalau dalam buku-buku babat-babat sastrawi gitu. Ini terus kalau tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta itu kan juga ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 ya yang menyebutkan bahwa apa namanya raja itu emang seorang laki-laki di mana ia merupakan keturunan dari raja yang berkuasa sebelumnya oleh langsung gitu kan. Nah ini posisinya lebih kuat nggak dibanding dengan sabda raja? Atau seimbang atau gimana tuh posisinya? Iya. Em, Sama menurut saya karena memang Jogja itu salah satu yang membuat Jogja itu berbeda atau keistimewaannya itu sampai sekarang masih eksis adalah karena dua rajanya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X dan juga adipatinya atau di Pakualaman yaitu Paku Alam yang sekarang namanya disebut juga yaitu Sultan Hamengkubuwono X menjadi gubernur dan Paku Alam Singgung menjadi wakil gubernur di mana beliau-beliau berdua ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai raja dan juga sebagai gubernur. Sehingga menurut saya dua ketetapan atau dua undang-undang itu sama Sama kuatnya. sama kuatnya karena dua-duanya adalah jabatan yang melekat dalam diri beliau-beliau. Kalau posisi perempuan sendiri dalam sejarahnya Mataram Islam itu gimana nih Kak? Dan mungkin nggak akan bakal terjadi gitu. Bakal menjadi raja selanjutnya. Apakah bakal ada? Kalau sepemahaman saya, perempuan di Keraton Jogja atau di kerajaan Mataram Islam sejak dulu berdiri sejak zamannya Panembahan Senopati sampai sekarang ini perempuan itu adalah kunci sebetulnya dalam berjalannya sebuah kerajaan sehingga ada sebuah simbol di mana seorang permaisuri itu membawa sebuah kunci yaitu namanya kunci gobyok. Kunci. Kunci itu nantinya kunci tersebut adalah kunci-kunci untuk membuka lemari-lemari berisi berangkas-berangkas atau emas-emas atau pusaka-pusaka milik keraton. Jadi bagaimana dulu putri-putri itu akhirnya juga beliau-beliau lah yang memimpin
Lagi di rumah ya. Oh, oke, nanti dikatanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih putri-putri atau permaisuri itu dulu yang memegang kunci mobil. Ya, itu adalah salah satu simbol bahwa seorang permaisuri adalah yang menguasai, ya, salah satu yang menguasai. Ya walaupun kalau kita pelajari lebih dalam, memang sistem kerajaan itu kan sistem kerajaan maka Islam itu patriarkis atau Patriarkis, iya. ya. Ya, tapi ternyata di balik itu semua kalau kita mempelajari lagi, ternyata putri-putri atau permaisuri-permaisuri itu punya privilege. Punya peran sentral juga gitu ya. Betul, dan juga biasanya ketika akan menjodohkan putri-putrinya itu, seorang raja itu memberikan keistimewaan kepada seorang permaisuri untuk memilihkan jodoh putri-putrinya itu. Jadi sebelum menentukan siapakah jodoh dari putri-putri atau putra-putranya ini, nanti biasanya si putri-putri ya, karena putri-putri itu kan disengker atau dipingit Dipingit, di ya. tren, itu yang menentukan itu biasanya permaisuri. Jadi punya privilege juga yang cukup besar. Ternyata perempuan dalam sistem patrilineal gitu tetap ada tempat tersendiri ya, yang penting, justru sangat penting. Betul, penting sekali, dan itu belum banyak orang-orang ketahui tentang kondisi bagaimana permaisuri ternyata memiliki hak sebesar itu dengan simbolnya dari kunci mobil itu tadi. Nah, jadi kalau pada dasarnya tuh menurut Mbak Mia itu gimana ya? Maksudnya apakah langkah yang diambil oleh Sultan Hamengkubuwono X itu sudah tepat untuk menjadikan putrinya sebagai putra mahkota selanjutnya, atau harusnya gimana nih, Mbak? Kalau menurut saya pribadi, apakah Sultan Hamengkubuwono X sudah tepat atau belum ketika menuju putrinya menjadi raja selanjutnya? Saya rasa ini kembali lagi kepada masyarakat Yogyakarta terutama, karena bagaimanapun, walaupun memang sabda raja bentuknya adalah mutlak, tapi karena kita sekarang sudah hidup di tahun 2023, hidup di era demokrasi, betul, perempuan tidak masalah menjadi seorang raja atau menjadi seorang pemimpin, tidak masalah. Karena zaman sekarang perempuan-perempuan banyak sekali yang hebat-hebat ya Mbak ya. Nah, tapi kembali lagi karena ini adalah hal baru dan hal yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa keistimewaan Yogyakarta ini sangat didukung dan dibantu oleh masyarakat Jogja, lebih baik dari pihak keraton atau dari pihak sultan seperti meminta pendapat kepada masyarakatnya sendiri untuk bagaimana ke depannya jika sultan menginginkan atau memberikan kursi pemerintahan beliau kepada putri, atau kalau tidak diajaklah masyarakat ini untuk diskusi atau FGD, rebukan bersama gitu. Kalau tidak ya minta bertanya langsung kepada masyarakat. Tapi tidak hanya masyarakat kalangan tertentu ya, tapi seluruhnya itu dari grassroots, dari akar rumput sampai semuanya. Khususnya warga Jogja tadi ya. Betul, bisa diadakan dengan pemilu mungkin, atau diadakan lewat ya nanti bagaimana sistemnya. Tapi saya pribadi sangat mendukung bahwa kami sebagai masyarakat Jogja dimintai tanya atau diperhatikan suara-suara kita. Saya pribadi tidak masalah kalau seorang raja perempuan, tapi karena ini adalah hal baru, sehingga mari kita ajak masyarakat untuk berdiskusi mengenai hal ini. Nah, itulah tadi kisah dan kisruh dari dalam Keraton Yogyakarta. Jika kawan Intisari ada usul pembahasan tema untuk episode selanjutnya, silakan komentar di bawah dan sampai jumpa lagi di video Intisari Online selanjutnya.